Selamat datang di NLC Online Service di minggu keempat di bulan Agustus. Dan hari ini saya akan bacakan verse of the week kita di 2 Korintus 5 ayat 7-9. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saya mau ajak teman-teman semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kita harus tetap percaya pada Tuhan, bukan karena kita melihat, tapi simply karena kita percaya. Enjoy the service, happy Sunday. Good morning, NLC. Let's prepare our hearts and let's start our worship. Take me back to the garden. Lead me back to the moment I heard your voice. Take me back to communion. Lead me back to the moment I saw your face. And it was all so simple. It was easy to love. No space between us. It was easy to trust. 'Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. And here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. And this is the garden. Here in the place I'll find you close. And this is communion. Here in the place I'm fully known. And it was all so simple. You're so easy to love. No space between us. You're so easy to trust. You are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. And here's where the dead things come back to living.
is where I'm meant to be. Me and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of me. This is where I'm meant to be. Me and you and me. I don't have to prove a thing. You've already approved of me. 'Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. Here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. Cause you are closer, closer than my skin. You are in the air I'm breathing in. Here's where the dead things come back to living. I feel my heart beating again. It feels so good to know you are my friend. Father, Lord, we thank you, God, for today. We thank you, God, that you gave us the opportunity and chance and privilege, God, to worship you, to hear your voice, God. Father, Lord, work in each and every one of us as individuals, Father. Wherever you put us, Father, have our hearts open, Father, to do your good work. And Father, Lord, now I want to listen to our church, to our service, to our sermon. Father God, I pray, Lord, that you open each and every one of our hearts, each and every one of our ears, God, to listen to your word, Father, to be in communion with you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Good morning, NLC. How are you? I hope everyone is blessed today. And buat semua yang di rumah, we gonna learn the words of God dari Tuhan hari ini. And let's pray together. Let's pray together. Tuhan, thank you Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sungguh bersyukur sekali lagi atas kesempatan yang Kau berikan dimanapun kami berada pada saat ini. Ketika kami mau belajar mendengarkan firman-Mu, kami ingin belajar mendengarkan dengan baik, dengan hati yang siap, dengan hati yang subur, yang mau bertumbuh Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu itu bisa membangkitkan kami lagi Tuhan, bisa menghidupkan kami lagi. Apa yang sudah mati, apa yang sudah lelah, Engkau yang memberikan kesegaran yang baru melalui firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau yang berbicara lebih keras hari ini, Engkau yang berbicara lebih hebat, dan biar kami semua siap menerimanya dan mau bertumbuh bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Oke, NLC, bulan ini kita masih belajar tentang tema not feeling it. And it's a lovely theme, yang benar-benar buat saya very relevant. Bahwa in most of our days, gak selalu kita akan benar-benar merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Dan gimana cara kita menghadapi situasi seperti itu. Dan gimana cara kita keluar dari situasi seperti itu. Nah, saya akan mulai dengan sebuah statement yang menurut saya ini sangat penting. I realize in my life, dalam hidup saya, seberapa banyak pengalaman yang saya punya gitu, apapun ceritanya, tapi saya bisa menyadari dan saya berani bilang bahwa masa-masa terbaik dalam kehidupan saya itu waktu saya jalan sama Tuhan.
Nah, saya mulai seperti ini bukan sekedar memulai untuk supaya menjadi lebih Kristen atau supaya menjadi lebih Alkitab dan lebih rohani, tapi it's the truth bahwa there are so many things to compare. Yes, ada marriage day, ada waktu Aiden lahir, ada waktu kita lulus, ada waktu kita dapat kerjaan baru, ada waktu kita dapat promosi and double salary and many more. Banyak banget opportunities, banyak banget events yang bisa saya recollect dalam kehidupan saya dan lihat bahwa God is good. Tapi yang lebih besar, yang bikin benar-benar joy, yang bikin benar-benar make my life feel complete, itu waktu saya jalan sama Tuhan, waktu saya dwell in the presence of God. Why did I say that? Why did I make that statement? Semua yang the good things yang happening dalam hidup kita, saya bisa bilang bahwa itu sifatnya sangat temporer. Begitu juga dengan semua kesusahan, sifatnya juga temporer. Artinya it's passing moments. Waktu hari pernikahan, you are very happy on that day, that moment, and the next day you enter marriage. That's another story. Ada moving lagi, ada pelajaran lagi segala macam. Waktu kamu dapat promosi, you will be very happy that day, double promotions. Tapi sometimes it's very easy untuk dimana joy itu diambil daripada kita. Manusia itu selemah itu terhadap namanya cobaan, terhadap namanya godaan, terhadap namanya isu yang membuat hati kita nggak damai. Itu pada faktanya seperti itu. I've experienced that before. Waktu saya diterima, saya berdoa, Tuhan, saya mau dapat gaji segini, saya mau promosi segini, and then I got it, and I'm very happy. I'm like very excited. Wah, benar-benar Tuhan menjawab doa saya dan segala macam, and I'm very excited. And then the next day I knew someone yang baru masuk ke company mungkin dapat gaji double dari saya. And hilang. Bukan bilang bahwa lu kurang bersyukur dan lain segala macam. Tapi what I can say bahwa manusia memang selemah itu terhadap godaan. Every single day kita bisa dibilang selalu ada moments yang bikin kita kayak unhappy. Benar kan? Dan saya mau ingatkan ini semua. Saya pernah bahas ini waktu itu, tapi saya mau ingatkan ini ke semua orang yang ada, yang dengerin dimanapun kalian berada, bahwa kadang-kadang kita salah ngelihat musuhnya. Kita ngelihat musuh kita kayaknya teman kita bikin kita unhappy, bos kita bikin kita unhappy, our situations bikin kita unhappy. While padahal yang diingatkan di Alkitab adalah musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Bahwa ada roh-roh jahat, ada devils yang mencoba memanahi kita setiap hari, mencoba menyerang kita setiap hari. And cepat atau lambat atau sesekali, kadang-kadang panah itu bisa tembus dan kena di kita. And we feel weak, and we feel hurt, and we feel alone, we feel depressed, and so many more. And that's the truth about life. I wish I can say that with God, I am always strong and never weak. But the truth is, there are a lot of weakness in my life, a lot of failures, a lot of mistakes yang bisa saya lakukan, yang pernah saya lakukan. Tapi yang saya bisa bilang bahwa ketika Tuhan ada tetap bareng-bareng sama saya, itu yang bikin saya kuat. Itu yang bikin saya bisa semangat. Itu yang bikin saya bisa keluar lagi and do more. And this is today what we gonna learn. Itu ada satu cerita di Alkitab. Saya pengen hari ini, kalau boleh saya undang semua teman-teman bisa buka Alkitab bareng saya. Dan kita bakal belajar dari satu orang. Seseorang bernama Elia. Dan semoga saya percaya dari cerita Elia ini bisa membangkitkan lagi semangat kita. Bisa mengingatkan kita lagi. Jadi kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 21. Nanti kita akan baca bareng-bareng dan kita akan bahas bareng-bareng. Tapi konteks dulu. Di sini titlenya Elia ke Gunung Horeb. Jadi konteksnya dulu. Elia adalah seorang nabi yang benar-benar prophet pada zaman Israel, zamannya raja-raja ini, yang salah satu yang paling terkenal lah bisa dibilang. Dan dia doing big miracles. Jadi waktu itu pada zaman Israel itu sudah mulai terbagi antara dua sisi, ada utara sama selatan, dan basically yang ada raja bernama Raja Ahab dengan istrinya Isabel, mereka merupakan raja yang menyembah dewa Baal. Jadi Elia datang dan istilahnya menegur mereka dan memberikan kayak
semacam hukuman. Jadi Israel nggak hujan selama berapa lama dan lain-lain sampai musimnya kayak udah kemarau terus-terusan. Habis itu akhirnya dia kayak showdown di Gunung Karmel. Elia tuh kayak bilang ke Ahab gitu, oke, ya udah, lu bawa 450 prophet nabi-nabi Baal lu sama 400 nabi lainnya, dan mereka dibawa ke Gunung Karmel melawan dia seorang diri. Dan nyampe di Gunung Karmel, ya udah mereka bangun 2 mesbah dan competition-nya adalah, hey, mesbah siapa yang diberikan api oleh Tuhan, dialah Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang sebenarnya. Jadi pertama dia bilang, Elia bilang, karena lu orang yang lebih banyak, lu duluan deh gitu loh ke para penyembah nabi Baal ini. Dan ya udah, jadi si nabi-nabi Baal ini berteriak, memberikan sacrifice segala macam, pokoknya seperti menyembah Baal dan bilang kayak ayo turunin api segala macam, and nothing happen. Dan siang bolong si Elia kayak mengejek mereka, kayak taunting them, kayak are you sure? Mungkin dia lagi pergi kali, dia lagi traveling, dia lagi capek, dia lagi istirahat, coba teriak lebih keras. So sampai mereka menoreh-noreh diri segala macam, and nothing happen. And then after that Elia bilang, okay, now it's my turn, dan dia bangun mesbah bangun mesbah untuk Tuhan. Dia bahkan sampai gali, sampai bikin parit, dituangin air sampai airnya penuh segala macam, dan dia doa ke Tuhan. And God shows big miracles. Tuhan turunin api dari langit sampai semua mesbahnya itu terbakar dan air yang di parit itu kering. Dan setelah itu ya sudah, semua nabi-nabi Baal itu dimusnahkan sama Elia. Pertunjukan itu, show big miracles itu happen with a lot of people in Israel. Jadi bukan cuma dia, Raja Ahab dan para nabi-nabinya, tapi banyak sekali orang Israel di luar sana yang ikut nonton. And then after that, setelah melakukan that big miracles, Tuhan masih kasih miracles lagi. Jadi abis itu hujan turun, jadi dia menetapkan hujan turun yang sebelumnya udah kemarau, dan abis itu hujan turun semacam. So miracles after big miracles. And then masuk ke 1 Raja-Raja 19. Kita baca ya dari mulai ayat pertama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. So, di ayat 1-3 ini, Elia yang baru saja menang, baru saja membunuh lebih dari 800 orang nabi, penyembah nabi palsu, penyembah Tuhan yang palsu. Dan dia baru saja doing another miracles. Dan dia udah menang seperti itu. Dia ketakutan karena Ahab, seorang raja, ngedumel sama istrinya. Dan istrinya dengan penuh semangat, dasar tuh orang, oke, kita bunuh. Kirim suruhan, bilang ke orangnya, bilang Elia bakal gue bunuh. Dan Elia yang baru saja melakukan kebesaran itu ketakutan. Hey, I'm gonna talk bahwa it is yang tadi yang seperti saya bahas di awal. Iblis itu selalu menyerang kita on daily basis. Jangan pikir cuman pas lemah kita bisa kena. Elia kena pada saat dia paling kuat. Pada saat dia lagi posisi paling bagus. Sama. Apa yang kita put our confidence with. Dengan skill kita sendiri. Dengan kapasitas kita sendiri. Kadang-kadang kita bisa paling lemah di sana. And it is so hurtful to know that. I've experienced that before. Tapi that's the truth. Every single person itu prone, itu tuh kayak semua orang rentan untuk bisa berbuat salah, rentan untuk bisa jatuh, rentan untuk bisa feeling lonely, rentan untuk bisa feeling depressed. I'll be honest with you guys. Waktu dulu ketika kita akan sedikit bahas tentang, di sini akan kita masuk sedikit tentang depression. Waktu dulu saya berpikir tentang depression. Saya berpikir depression itu, ini waktu saya lebih muda lagi ya, dari zaman dulu. Saya berpikir depression itu related sama orang-orang yang emo, yang pendiam dan lain-lain. Mereka kemungkinan besar akan depression. Tapi ternyata after I grow up,
Waktu saya ngalamin sendiri dan lain-lain segala macam. Waktu saya ngobrol sama teman saya lebih banyak lagi. Ternyata depression can hit anyone. Gak mesti orang di posisi yang lagi diam sendiri dan lain-lain segala macam. No. Depression can hit even the strongest person. Even the most successful person. Even the most happiest person. Yang selalu ketawa di depan kamera. Yang selalu happy dan lain-lain macam. Depression can hit anyone. And right now in this story, depression hits Elijah. Yang baru saja melihat miracle Tuhan sebesar itu. Hey, as a bystander, it is normal, bukan normal, sorry. It is like in our auto system. Untuk pas ngelihat, gila, kurang bersyukur, Elia. Baru miracle 3 segede gitu. Ada miracle besar sebesar itu. Dan dia bisa kayak takut sama Tuhan. Kemana imannya? Ya kan, suka lah sebagai penonton kita having that comment, having that itu. Orang ini kan leader gereja, masa gitu aja jatuh? Orang ini kan bos di tempatnya, masa manajemen sama orang aja kayak gitu gak becus? Orang ini kan katanya orang Kristen, kok jadi teman gak benar? Katanya sister, katanya brother, kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu? And that is the truth. Di Charles Spurgeon bilang kayak gini, a wisest man itu bisa dibilang kayak, ya sering banyak a wisest man itu make a fool waktu dia strongest. A meekest man, orang yang paling lemah lembut hatinya, dibilang Musa pada saat itu yang dibilang sama Tuhan bahwa nggak ada orang yang lebih lemah lembut daripada Musa. Dan salah satu kesalahan dia adalah dia ngomong terlalu cepat dan dia kepahitan kata-katanya. Dia marah-marah dan dia bertindak terlalu cepat. Abraham gagal di imannya, di mana Abraham dibilang bapak orang beriman. Ayub yang dibilang orang paling sabar, Ayub kehilangan kesabarannya waktu dia tanya ke Tuhan, kayak kenapa these things have to happen to me. Elia, orang yang dibilang paling courageous, yang asking for big miracles di hadapan semua orang, and asking God, you are the true Lord, rain down your fire. And with that courage, dia ketakutan melawan seorang angry woman, seorang Isabel, seorang ratu yang lagi kepahitan yang bilang akan membunuh dia. Sometimes in your strongest moment, sometimes in my strongest moment, I can be weak as well. I can make mistakes. And I can feel depressed. And that's what happened with Elijah, with me, and maybe with you guys as well. Lalu kita lanjut. Di ayat keempat dibilang kayak gini. Tetapi ia sendiri, jadi tadi dibilang di ayat ketiga dibilang Elia lari sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangan di sana. Facts, Beersheba ini jaraknya sekitar 150 km atau 90 miles kira-kira dari tempat dia berasal. Jadi kasarnya nih orang dari Jakarta lari sampai ke hampir ke Bandung. Sampai ke ujung kulon gitu loh, 150 km tuh sampai ke ujung kulon. Itu dia lari dari Jakarta takut dibunuh. Dan dari sana dia berhenti, dia tinggalin bujangnya di sana dan dia pergi lagi. Dia pergi lagi ke tempat yang lebih sepi lagi. Di ayat 4 dibilang kayak gini, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, yang tadi saya bilang, dia pergi lebih jauh lagi dari kota itu, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Dan ayat 6 dibilang, ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, dan kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saya bahas sedikit di ayat ini. Di ayat 4 dibilang, waktu dia sendiri, dia pergi ke padang gurun, dan dia duduk di bawah pohon arar, dan dia semacam berdoa. Dia semacam mengutarakan expressions, dan dia bilang kayak, it's enough. It is enough. I'm done. Capek. Lebih baik gua mati. Take my life. You know,
There is a sense, bukan a sense, there is a depression dalam doa ini. Dalam saying, ada sebuah feeling di mana kayak it's hopeless. Apa yang kamu doakan, apa yang kamu perjuangkan seperti nggak kecapai. Apa yang kamu kerjakan seperti nggak happening in your life. I don't know who I'm speaking this with, but I believe a lot of us are still praying in some situations. My habits, my addictions belum sembuh. I've been praying for 16 years, 17 years, Tuhan. It is enough. Capek. Kok ada di doa Paulus yang kayak bilang kayak ada duri dalam daging. If you take this away from me, it's gonna make myself feel a lot better. And God says, God, my grace is sufficient from you. Nah, di dalam Elia ini dia punya stres yang kayak I'm just so tired. I've done a lot. I've experienced a lot. I thought a lot. And it's still not enough. Habis itu dia rest. Dia tidur. Dan this is the goodness of God. Di ayat 5 sampai 8. Dibilang Tuhan bangunin dia. Malaikat ada bangunin dia. Seorang malaikat menyentuh dia dan bangun dia. Bangun dan makanlah. So dia bangun makan. Dia bangun lihat ada roti bakar. Ada kendi berisi air. Dia bangun minum. Makan dan minum. Habis itu dia tidur lagi. Dan dia dibangunin Tuhan lagi. Hey. Malaikat Tuhan datang lagi. Bangun makan. Habis ini perjalanan lu bakal panjang. Tuhan gak forcing Elia. Hey. Lu kan baru ngelihat baru melihat miracles besar terjadi dalam kehidupan lu, baru showing to everyone that I am God to the whole Israel. And right now you are feeling this scared. Lu mestinya nggak boleh A, B, C, D, E. You have to go out. No. Tuhan don't do that. Lucunya kita yang melakukan itu. Kita sebagai penonton sama kehidupan teman kita, kehidupan teman saudara kita yang complaining kayak you should do this, you should do that, you should do this, you should do that. Tapi Tuhan no. Tuhan give him rest. Tuhan bangunin dia. And attend to his physical needs dulu. Sebelum emosionalnya. Ya attend to physical needs. You need to eat first. You need to sleep first. You need to prepare yourself. Tuhan tuh ngajarin bahwa yes you need eat. You need rest to prepare something. Makanya dibilang bahwa di ayat berikutnya di ayat 7. Di ayat 8 di ayat 7. Dibilang sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Karena setelah ini Elia akan berjalan ke Gunung Sinai. Dan perjalanan ke Gunung Sinai itu 40 hari 40 malam. Lama perjalanannya. It's a far place. Jadi Tuhan kasih dia preparations in physical terms. Untuk dia makan dan istirahat. Jadi dia makan dan minum. Dan setelah itu di ayat 8 dibilang oleh kekuatan makanan itu dia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke Gunung Allah. Yakni Gunung Horeb. Masuk ayat 9. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di sana. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan di dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin, sepoi-sepoi biasa. Sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Saya berhenti sampai situ dulu. Nah, di ayat 9, Tuhan mulai panggil Elia. What are you doing here? Saya suka versi bahasa Inggris ya. Dia bilang kayak Elijah, what are you doing here? Tuhan datang kayak It's obvious. Elijah lagi stress, Elijah lagi depressed, Elijah lagi feeling alone. But God wants to hear from Elijah. Actually, he already say his piece. I'm done. It is enough. Take my life. He already complained. But God came to Elijah and asked him, so Elijah,
what are you doing here? Apa yang kamu kerjain di sini? Dan di ayat 10 ya, I've been working my heart out for the God of the angel armies. I've been working for you, God. The people of Israel have abandoned your covenant. Orang Israel udah lupain janji lu. They destroyed the place of worship and murder your prophets. Nabi-nabi yang lainnya udah dibunuh-bunuh. Orang-orang yang benar udah gak ada. I am the only one left. And now they are trying to kill me. Note this. Elijah bilang, I am the only one left. He gets that feeling alone. Bahwa dia seorang yang fighting. Faktanya mungkin gak seperti itu. Faktanya ada orang-orang lain. Tapi that's what he feels. Dia lagi berjuang sendirian. I am alone. Karena pada saat dia bertarung sama nabi-nabi Baal lainnya, di Gunung Karmel, dia pun bilang, I am alone, yang akan membuktikan bahwa Tuhan yang hadir dan lain. Dan di situ bawa perasaan bahwa dia berjuang seorang diri. Dan mungkin dari setelah apa yang dia kerjakan, ada harapan dengan melawan nabi-nabi Baal, dengan api Tuhan turun ke gunung di Gunung Karmel, dengan hujan turun, dia berharap mungkin Raja Ahab bisa mengubah jalannya. Malah jatuhnya dia mau dibunuh. And have you ever feel like what you're doing, bukan secara, nggak usah ngomong bahkan secara rohani, secara khotbah dan lain-lain, secara hal-hal kecil. You've been ministering with your mom. Kamu udah mencoba baik ke orang tua kamu udah mencoba baik ke teman kamu, and it feels pointless. You've been trying to make changes dalam hidup kamu udah coba berhenti dari addictions kamu, dari kesulitan kamu, but it feels pointless karena nothing changes. That feeling of hopelessness itu bikin stres dan bikin capek. Dan lama-lama setelah makin kegerus sama perasaan seperti itu, perasaan kedua yang lebih berat lagi adalah when I'm fighting this alone. Gak ada orang yang ngalamin yang kayak saya. I'm not saying bahwa ini competition of ego. No, not at all. Bukan saya lagi bilang bahwa gak ada orang yang buat tuh masalah paling berat. But sometimes the problem is di kepala kita, we can feel that way. Bahwa I have the most hard life. I have the hardest life compared to others. Saya punya kesulitan yang jauh lebih berat daripada orang lain. Saya punya isu yang jauh lebih berat. Therefore, I am alone. Gak ada yang bisa ngerti saya. And that's where depression kicks in. Waktu perasaan takut, perasaan sendirian itu masuk ke dalam hidup kita dan bikin kita feel very, very lonely. And that's what Elijah is experiencing. Dia feel very lonely. Jadi pas dia mention tuh, I am the only one left and now they're trying to kill me. Dan Tuhan bilang, okay, now go stand on the mountain. At attention before God. God will pass by. Dia bilang, lu lihat ke gunung, berdiri di gunung dan pay attention juga. Tuhan bakal lewat. Dan habis itu ada angin besar, hurricane, dibilang hurricane. Ada angin puting beliung ya, saya lupa bahasa. Tapi basically ada angin besar yang very strong yang menghancurkan batu-batu. Tapi nggak ada Tuhan di angin itu. Habis itu ada gempa bumi yang dahsyat, yang benar-benar kuat dan lain-lain semacam, tapi nggak ada Tuhan di sana. Dan setelah dari gempa bumi ada api yang begitu besar semacam, tapi nggak ada Tuhan di sana. Dan setelah ada api, ada angin bertiup yang mungkin bisa dibilang yang very simple, very soft, in a still moment. Dan ketika Elia mendengar that quiet voice, dibilang he muffled his face with his great cloak. Dia tutupin mukanya dengan ini. Dalam artinya itu sebenarnya dia menunjukkan respect, dia menunjukkan honor, dan dia menunjukkan bahwa I learn. Maksudnya kayak dia tahu bahwa God is speaking to him. Bahwa Tuhan ada di something yang is very still. Hey, sometimes we are seeking God in big things. We are seeking God in the biggest things, in the biggest moments yang kayaknya grand, mewah. Benar kan? Ini kayak as I said, God can point out His works. Tuhan bisa kasih lihat karyanya, terutama ke waktu kita praying for miracles. Untuk hal-hal kecil, and God shows miracles, and it shows like, wow, God is paying attention to me in big ways. But God is talking to Elijah, dan dia bilang kayak, not always in big ways, tapi in something that is very small and very still. God is still there, and God is speaking to you. Elia yang baru saja melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa besar, luar biasa hebat, yang luar biasa megah, kehilangan presence Tuhan.
gak bisa merasakan presence Tuhan. Karena dia mencari yang besar-besarnya apa lagi. Karena ketika telah diancam itu, dan dia jadi takut, dia jadi lari, dan dia hilang arahnya. And God pointing out even in the stillness, dengan suara yang kecil, Tuhan ada di sana. In our life sama. We always say kayak Tuhan bukan cuma show up in big moments. God is not that kind of hero, that kind of superhero di mana harus ada villain besarnya dan harus ada major destruction in the town baru pahlawan yang muncul. Gak harus ada kehancuran dulu dalam hidup kita. Tuhan muncul even in our daily lives. God is there. Even in our struggles, God is there. In our stillness, God is there. That is the biggest difference. Untuk mengerti bahwa Tuhan ada even in the calmness of the situations. Hari-hari ini saya berasa yang paling sulit adalah bukan karena masalah di pekerjaan yang besar. Masalah di pekerjaan besar, terus ada miracle besar, dan Tuhan besar. Tapi tidak selalu seperti itu. Kadang-kadang just doing your daily manual jobs. Hal-hal yang repetitif, yang berulang, yang sampai kayaknya ngebosenin. Itu yang kadang-kadang bikin feeling kita mati. Dan bikin kita gak ingat. And I want you guys to remember, and I want myself to remember, that God is still there. Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap ada, nggak mesti in the big things, but in the little things, in the quiet things, God is still there. Dia bilang, and then this is the next part. I love this so much. Di ayat berikutnya, dan habis itu, sorry saya kembali ke bahasa Indonesia, maaf ya, sebentar. Dan kita masuk ke ayat 13. Ayat 13 lagi ya. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? God asked the same questions. So what are you doing here, Elijah? Remember tadi di pertanyaan pertama, he's asking that question, what are you doing? Dan Elia bilang kayak, I fought your battles, gue udah berjuang dan lain-lain segala macam, and I'm alone now, and people are trying to kill me. Notice this. Di ayat 14 dia dijawab seperti ini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat 14. Pertanyaan Tuhan sama. Dan jawaban Elia sama. Jawaban Elia sama. Kayak di jawaban ayat 10. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel telah meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Waktu kita doa sama Tuhan, kadang-kadang kita berdoa untuk Tuhan mengubah situasi kita. Kita berdoa untuk Tuhan yang mengubah semua changingnya dan lain-lain supaya Tuhan, supaya gue gak ngelihat hal ini, supaya gue gak ngalamin situasi sulit ini. But sometimes the situation doesn't change. Tapi apa yang Tuhan rubah? Tuhan ubah perspektif kita dalam melihat itu. Notice this. Dia pada saat Tuhan apakah kerjamu di sini, hai Elia, di ayat 13, di ayat 14 dia jawab bahwa he still answer the same answer yang kayak tadi Elia bilang, bahwa hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. But right now di ayat 15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan kau. Dari cerita di mana dia punya ketakutan yang sama, dia say the same prayer and the same frustrations. Tuhan tanya pertanyaan yang sama dan jawab jawaban yang sama. Tapi yang berbeda adalah God gives him a purpose. Yang kenapa Tuhan tidak memberikan this purpose di pertanyaan pertama? Kenapa nggak pas pertama Tuhan kayak langsung bilang kayak, kenapa lu ada di sini? Oh, soalnya gue takut dan gue sendirian, dan Tuhan langsung kasih semua jawaban dan semua purpose-nya. Why? Because first, Elijah need to understand bahwa God's presence is still with him. Apa yang bikin Elia paling merasa sendiri bukan karena the fact bahwa dia lagi sendirian, bukan karena the fact bahwa kayaknya nggak ada orang yang benar-benar di samping dia physically,
Tapi karena dia merasa powerless. Dia merasa hopeless karena apa yang dia kerjakan dan kayaknya nggak ada hasilnya. Apa yang dia kerjakan tuh kayak nggak berujung. Dia kayaknya nggak selesai-selesai. Dan habis itu dia merasa dia berjuang seorang sendirian. Jadi Tuhan sebelum memberikan solusi untuk itu semua, sebelum memberikan promise, sebelum memberikan purpose-nya buat Elia, yang diingetin ke Elia dulu adalah I am still with you. That I am around you, not always in the big things, bukan dalam api, bukan dalam hurricane, bukan dalam earthquake, tapi benar-benar in a still manner, in a still voice, I'm still with you. Dan di situ Tuhan berbicara dan Elia harus mengerti itu dulu. Makanya ketika Elia mengerti itu, ketika dia bisa menutup mukanya dan mengerti bahwa oke, Tuhan ada di sini. Tuhan ada bareng saya. The purpose yang diberikan Tuhan, bahwa now you have to go. Kamu pergi, kamu anoint Hazael, kamu anoint Yehu, kamu anoint Elisa untuk menjadi penerus kamu. Dia setelah itu bisa pergi. Dan di ayat 17 dibilang gini, maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ketakutan Elia, that fear, waktu dia bilang bahwa I'm alone, bahwa the fight is not over, yang kayaknya gak akan ada kunjung habisnya. It's hopeless, it's pointless. No big rewards coming, no big ini coming. Tapi Tuhan bilang kayak, you know what, your work is not finished. Ketika kamu anoint this person will help you. Seterusnya akan terus jalan lagi. Sampai Elisa akan terus jalan lagi. Dan God is pointing that out. Dan yang paling saya suka di ayat 18, dia bilang, saya pindahin bahasa Inggrisnya lagi. Di ayat 18 dibilang kayak gini. Meanwhile, God, I am preserving for myself 7,000 souls, the knees that haven't bowed to the god Baal, the mouths that haven't kissed his image. Elia yang merasa, I am the only one. Yang feeling alone. I am the only prophet. Yang kayaknya udah gak ada orang yang mau ikut nyembah Tuhan bareng dia. God says there are 7,000 people yang actually still looking for God. And this 7,000 person mungkin gak ada di Gunung Karmel waktu Elijah do that miracles. Mungkin gak ada in the big events, but these 7,000 souls is scattered around, dan mereka adalah orang-orang yang tetap percaya sama Tuhan, even though ada Baal di sekitarnya. So he's not alone. He's not facing this alone. What I want to say is, you are not alone, and I'm not alone as well. Sometimes we feel like that I am the only one who's facing these depressions. I'm the only one that is having this issue, this thoughts, this fear, this problem. Itu cuma saya. But the truth is, there are a lot of other people yang juga facing the situations. These sentences bukan dengan tujuan meremehkan your issue. Bukan dengan ada yang lain juga ngalamin. Jangan lebay. No. Not in that sentences. Not in that tone, tapi benar-benar ke arah dimana, hey, you are not alone. I feel that too. I experience that too. Orang takut untuk bilang saya belum bisa merasakan Tuhan. Dan mereka takut dikucilkan, mereka takut sendiri. But actually there are a lot of other people that have the same questions. That have the same worry. Dan kita ditakutkan dengan fear, kalau kita tanya itu kita akan dianggap kurang Kristen atau kurang benar. No, actually it's fine. It's fine to ask. It's fine to give questions. It's fine to seek. It's fine to question. That is the purpose. It's totally fine, boy. You are not alone. Question. Tanya, cari tahu, seek lebih dalam lagi. Dan setelah itu, so after that, setelah mendengar dari itu, di ayat 19, Elisa terpanggil. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya.
Elia setelah ketemu sama Tuhan, setelah merasakan encounter Tuhan, setelah menemukan bahwa Tuhan kasih purpose ke dia sekarang, what is the first thing he did? Dia cari Elisa. Dia find a friend. Dia find a support yang bisa jalan-jalan bareng sama dia. Urutan doanya padahal kayak anoint this person to become the king, anoint this person to become the king, anoint Elisa to be your support, to be your penerus nantinya, penerus prophetnya. Elia tahu yang dia butuhkan waktu dia feeling alone dan segala macam. He reach out to Elisa dan dia reach out to a friend dulu. Dia take Elisa dan Elisa ikut dia sebagai penerus Nabi. Hey, it is very important for you and me di hari-hari sekarang. Reach out to your friends. Reach out, find support from each other. You cannot face all of this alone. You cannot face the world alone. You cannot face your depression, your fear, your anxiety alone. Reach a friend. Reach a support. That is very, very important. Dan saya berharap this message itu bisa benar-benar strengthens you. You're not fighting this alone. Buat kamu yang berpikir kayak, hey, I'm not in depressions. I don't need this. Maybe it's true. But what I want to say is we all have to beware, we have to be careful, we have to be ready. Kenapa? Karena seperti yang tadi kita udah bahas bahwa panah iblis bisa menyerang siapa saja, kapan saja. Even in your strongest moments, it just hits you and you feel weak. When you feel that weak, ada key actions yang kita mesti mulai kejar. Kalau saya bisa summarize yang tadi semua cerita tentang Elia, yang pertama adalah waktu kamu not feeling God, waktu not feeling it, when you feel alone, when you feel in fear, when you feel in depression, even in the deepest part of your depression, the first one is eat and rest. To prepare. Eat and rest. Makan dan tidur. Gak ada yang jangan meremehkan kekuatan makan dan tidur. Benar, Tuhan memang di Alkitab tulis manusia gak hidup dari roti saja, but you still need to tend your physical bodies. Waktu orang gak makan, waktu orang kurang tidur, tend to mikir jauh lebih banyak, jauh ada extra worry, jauh ada lebih extra things yang kamu akhirnya mesti pikirin. You don't need that. When you're not feeling it, eat and rest. Tapi eat and rest not to slack off, bukan to indulge, tapi to prepare. Because the journey ke depannya pasti lebih berat lagi. So eat and rest to prepare. Even though you don't experience anything today, eat and rest, but prepare. Be prepared. Tuhan mau reveal something big to you. So take that action. Yang kedua adalah point out your frustrations. Waktu feeling kamu gak ngerti feeling kamu, even kamu gak ngerti feeling kamu ketakutan, kamu punya worry yang something yang very small, yang kayaknya gak penting, yang kalau kamu tahu, kalau kamu ngomong ke orang kayaknya bisa diketawain dan lain-lain, point out the frustrations to God. Point out clearly. Benar, Tuhan udah tahu. Kan Tuhan udah tahu lah isi hati gue, gak usah lah gue ngomong. Tuhan tahu kok isi hati Elia. Tapi dia tetap tanya, what are you doing here? Sama. Tuhan pengen dengar kamu dan saya ngomong sama Tuhan. God, I feel this way. I'm afraid. God, I have been fighting for my addiction 17 years, 18 years, belum lewat-lewat. God, I have been fear. Tuhan, saya belum bisa maafin orang ini sampai hari ini. Tuhan, saya masih kepahitan sama keluarga saya sampai hari ini. Whatever your frustration is. Tuhan, saya gak bisa respect sama bos saya. Tuhan, saya gak bisa respect sama bawahan saya. Tuhan, saya sampai hari ini belum bisa merasakan Engkau. Whatever the frustration is, tell God. Whatever it is, just be open and be direct. Benar-benar apa yang kamu rasain. And next is to understand that God is around and near us, no matter what. God is around and near us. Not always in the big things. Gak harus ada miracle besar, gak harus ada badai, gak harus ada gempa bumi, gak harus ada api yang besar untuk membuktikan Tuhan ada. In a still calm manner Tuhan ada. Di dalam hal-hal kecil Tuhan ada. Remember that your life and my life is never too small untuk God pay attention. Ya kan, gak pernah kayak kalau di komsel kita tanya gimana kabar, baik-baik aja, lagi gak ada apa-apa. Lagi gak ada apa-apa bukan berarti gak ada Tuhan. Lagi gak ada big things happening, changing in your life bukan berarti Tuhan gak ada di sana. Tuhan gak show up not only in critical moments, no. God shows up every time, every single minute, every single time. Tuhan ada. Dan
Remember, after we can understand bahwa Tuhan ada di sekitar kita dan gak pernah tinggalin kita. Not only to understand and know that, tapi to believe that. Untuk benar-benar menghidupi itu dan percaya itu. Baru kita bisa mengerti, baru kita bisa ingat janjinya Tuhan. Dan mencari purpose-nya Tuhan buat hidup kita. Kalau kita gak bisa kenal, yang kayak tadi Elia. Kalau dia gak bisa ingat God's presence ada sama dia. Kalau dia gak bisa ingat bahwa Tuhan cuma ada di big things dan nggak di small things. Kalau dia nggak bisa bedain itu. Kalau until dia bisa ngerti bahwa Tuhan even ada di small things. Baru dia bisa nangkep Tuhan punya purpose. Bahwa it's not finished. Bahwa masih ada PR yang dia bisa kerjain. That same works ada sama kita. Kita juga mesti ingat dulu bahwa Tuhan ada di sekitar kita. And when that, we can remember God's promise and purpose. Dan terakhir, reach a friend and a helping hand. Remember, you cannot face everything by your own. Gak bisa. Gak ada orang cukup kuat untuk ngelakuin itu. Sama waktu kita ingat kita gak cukup kuat untuk ngelakuin semua sendiri. And we need a friend. Remember that the person next to you, the person in front of you, your leader, your boss, your family, your friend, whoever person you hated needs a friend. Bahwa orang-orang yang mungkin kamu gak suka. Mungkin orang-orang yang bikin kamu pahit. Mungkin orang-orang yang kecewain kamu. Mereka juga orang-orang yang sama yang butuh teman. Same as you. So, reach out to other people. You cannot face anxiety, fear, depression alone. In fact, gak ada orang yang bisa menghadapi seluruh dunia ini sendirian. Gak ada orang yang cukup hebat ini sendirian. You need to remember bahwa reach a friend itu very, very important. You need to support partner. You know, I remember one thing. Saya ingat identity kita sama Tuhan. Even though we don't feel that every single day, sometimes we forget karena too menial, maksudnya terlalu hal yang kita lakukan terlalu kecil atau udah lagi bosan, lagi monoton aja kehidupan kita. But it doesn't change our identity sama Tuhan. Me as a parent right now, as a husband and as a dad, saya nggak bisa bilang I don't feel like being a husband today ke istri saya. I don't feel like being a dad to Aiden today. I cannot say that. Even if I say that, I cannot change the fact bahwa I am a father and a husband. I have responsibilities to do so. What if my wife says like I don't feel like being a mom to Aiden? Makan apa anak saya? Ya kan? Kita meskipun kita don't feel like it, the identity still sticks. Identity tetap sama. Even if you don't feel God, you don't feel like His big presence, you don't feel His enormous and warm presence, doesn't change the fact bahwa kamu dan saya adalah anak Tuhan. Doesn't change the fact bahwa Tuhan tetap stay sama kita dan ada sama kita. Remember that. You are never alone. Tuhan ada sama kamu, sama saya. But if you are feeling alone, eat and rest. State your frustrations. Pray to God. Remember that God is with you. Remember His promises and His purpose. And reach out to your friends. I hope this message bless you as it blessed me. In my weakness, I believe God is strong. In my biggest weakness, saya percaya saya juga gak bisa ngelewatin ini semua sendiri. Dan saya percaya di hari-hari ke depan, I will need your help. I will need your support. I will need my friends, my community support untuk bisa membangun saya jadi lebih baik lagi. Dan saya pun berharap saya bisa jadi support yang baik untuk kalian. Nah, let's pray together. Thank God buat hari ini. Thank you Tuhan buat blessings-Mu. Thank you Tuhan buat kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami gak pernah sendirian. Bahwa kami gak pernah have to face this world sendirian Tuhan. Bahwa Engkau selalu ada beserta kami. Ajar kami untuk mengenali hadirat-Mu Tuhan di masa-masa apapun, di masa-masa sedih, di masa-masa senang, di masa-masa sepi Tuhan, di masa seperti gak terjadi apa-apa. Ajar kami untuk lebih mengenal Your presence Tuhan. We believe Tuhan di hari-hari kami ke depannya banyak sekali hal-hal yang Engkau pengen kami kerjakan. Ajar kami untuk belajar berani menerimanya dan berani bertindak. Dan terakhir ajar kami untuk menjadi teman yang baik Tuhan. Untuk menjadi teman yang baik untuk sesama kami. And send us a good friend juga yang bisa mensupport kami Tuhan. Ajar kami untuk memberanikan diri, membuang gengsi kami, membuang ego kami.
untuk belajar reaching out to other people, Tuhan. Thank you Tuhan untuk semua berkat-Mu. Kami percaya biarlah Engkau yang berbicara lebih keras pada hari ini, lebih dari segalanya, bahwa firman-Mu yang berbicara untuk semua sahabat-sahabat kami, untuk kami semua sendiri Tuhan. Ada depressions yang kami lagi hadapi, ada ketakutan yang lagi kami hadapi, ada kesendirian, loneliness yang kami hadapi. Kami percaya Engkau adalah penolong kami, Engkau adalah Allah support kami yang benar-benar menguatkan kami. And we are never alone. And we just want to thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, NLC. Happy Sunday. God bless you.